Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita pada pelajaran hari ini, yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelumnya, Bapak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Semoga puasanya lancar ya nak. Materi yang akan dipelajari yaitu 1. Tujuan dan ciri-ciri iklan. 2. Bentuk iklan. 3. Materi zat tunggal dan zat campuran. 4. Seni rupa daerah. 5. Ciri-ciri karya seni rupa. 6. Jenis-jenis iklan. Dan yang ketujuh, macam-macam kegiatan ekonomi. Untuk itu, saksikan video berikut dan jangan kemana-mana ya nak. Catat bila ada hal-hal yang penting. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tujuan iklan. 1. Memberitahu masyarakat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Mengajak calon pembeli untuk menggunakan produk atau jasa. Yang ketiga, memberikan informasi. 4. Membuat masyarakat tertarik akan produk atau jasa yang ditawarkan. 5. Menyarankan masyarakat agar mau menggunakan produk atau jasa yang ada pada iklan. Berikutnya, ciri-ciri iklan. Agar suatu iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan dianggap baik, harus memiliki ciri-ciri khas tersebut, yaitu 1. Komunikatif, 2. Informatif, 3. Mudah dimengerti, 4. Menarik perhatian, dan kelima persuasif. Itu ada di buku cetak kalian ya, silakan dibaca. Selanjutnya, menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Iklan pada media cetak dibedakan menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Berikut ciri-ciri iklan baris. Yang pertama, isi iklan biasanya disingkat, tujuannya untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. 2. Penyusun iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus. Misalnya iklan otomotif itu kendaraan ya, iklan properti biasanya rumah, dan iklan lowongan pekerjaan. Iklan tidak disertakan dengan gambar. 4. Iklan disertakan dengan nomor telepon sehingga mudah untuk dihubungi. Nah, berikut merupakan contoh iklan baris. Sekarang bisa kita lihat bersama-sama. Ini contoh iklan baris, tidak ada gambar ya. Tulisannya singkat, tapi dia memiliki alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sebagai pembanding, ini ada iklan kolom. Sekarang kita perhatikan apa perbedaan iklan baris dengan iklan kolom. Ya, secara keseluruhan kita lihat iklan kolom itu memiliki gambar, sedangkan iklan baris tidak ada gambar. Untuk lebih jelasnya, Bapak ada pengertian dari iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Ciri-ciri iklan kolom antara lain sebagai berikut. 1. Isi iklan berisi kata-kata dan gambar. 2. Isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. 3. Ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. 4. Biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Ini juga ada di buku kalian, silakan dibuka bukunya di bagian zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dapat dikelompokkan lagi menjadi unsur dan senyawa. Berikut penjelasannya. Ya, ada unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya emas, besi, karbon, seng, nitrogen, aluminium, tembaga, perak, dan oksigen.
Berikutnya senyawa, yaitu zat tunggal yang terdiri lebih satu unsur. Misalnya asam cuka, garam dapur, soda kue, gula pasir, dan vitamin C. Yang kedua, campuran. Campuran adalah zat yang terdiri lebih dari satu materi penyusun. Contohnya larutan garam, larutan gula, sirup, buah, baja, air laut, air sungai yang kotor, udara, tanah, air kopi, air teh, dan kuningan. Nah, ini sudah ada contohnya. Silakan dibaca lagi sampai kalian paham. Kita lanjut. Menjelaskan unsur-unsur dan bahasa yang digunakan pada iklan. Dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, menggugah. Yang kedua, informatif, menarik, dan yang terakhir, kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Ini harus ada ya dalam bahasa iklan. Berikut contoh iklan. Di iklan tersebut ada headline, yaitu judul yang disajikan dalam ukuran tulisan paling besar dibandingkan ukuran teks lain dalam iklan. Selanjutnya ada isi, disajikan dalam bentuk gambar produk. Isinya itu buku-buku ya, buku mengenai UN. Berikutnya kalimat persuasif dalam iklan tersebut adalah buku-buku UN USBN 2018. Sumber iklannya memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Itu bisa di bawah ya. Bisa dibuka IG, FB atau Twitternya di situ beserta alamat penerbit ya. Selanjutnya materi karya seni rupa daerah. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan, motif yang banyak digunakan yaitu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Jadi tempat itu mempengaruhi karya seni ya. Berikut contoh-contoh karya seni rupa daerah. Karya seni lukisan Kamasan dari Bali, kerajinan wayang kulit dari Jawa, kerajinan ukiran kayu dari Jepara, dan kerajinan kain songket dari Palembang. Karya seni rupa memiliki beberapa ciri, bisa kalian baca, di buku teks kalian juga ada ya. Berdasarkan jenisnya, seni rupa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apa itu pengertiannya bisa kalian baca atau dipauskan video tersebut ya. Dan seni rupa memiliki dua fungsi, yaitu fungsi individu dan sosial. Yang pertama fungsi individu dan yang kedua fungsi sosial. Nah, itu tadi mengenai karya seni rupa daerah. Selanjutnya kita akan membahas manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Berikut adalah sebab akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama, kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Akibat hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. 2. Lebih mementingkan pribadi atau golongan tertentu di dalam masyarakat. Akibatnya sering terjadi perselisihan yang membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. 3. Tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti. Akibatnya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Produksi. Produksi berasal dari bahasa Inggris yang itu production, yang artinya menciptakan atau membuat. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa.
Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemakmuran. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi yaitu menyalurkan. Orang atau pihak yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan distribusi adalah menyalurkan hasil produksi baik barang maupun jasa agar dapat dinikmati oleh konsumen. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi artinya memakai atau menghabiskan. Orang atau pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh konsumen meliputi memakai, mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini macam-macam kegiatan ekonomi ya, Nak. Selanjutnya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa pengaruhnya? Yang pertama, produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Distribusi yaitu pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari, dan konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ke Bapak atau ke guru kelas kalian masing-masing. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.